Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, saudaraku jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa menyempurnakan nikmatnya kepada kita semua, utamanya kita di siang Jumat ini masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan masjid, diberikan kesempatan bisa beribadah sholat Jumat yang barangkali mungkin tidak semua saudara kita bisa menikmati nikmat yang sama, bisa berjumatan. Tapi di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah kita mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, pada saat sama kita juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintahnya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat taslim mudah-mudahan terkirim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya senantiasa istiqamah untuk meneladani risalah beliau, mendakwahkan, memasyarakatkan ajaran-ajaran beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah Jumat ini saya mengingatkan, berwasiat kepada kita semua para jamaah, wabil khusus pribadi saya sendiri selaku khatib, untuk senantiasa kita meningkatkan takwa, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita imtitsalil awamirillah wajidna bin nawahi, melaksanakan taat patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia salah satu makhluk yang istimewa dibanding makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan kesempurnaan manusia bisa melebihi daripada derajat para malaikat. Karena itu mengimbangi nikmat yang demikian besar yang Allah karuniakan kepada kita sebagai ciptaannya ini, perlu kita menjaga, merawat diri agar kesempurnaan yang Allah berikan sebagai manusia kita ini senantiasa mampu kita jaga, kita bawa sampai saat kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
salah satu kelengkapan nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu adanya hati. Karena itu dalam sebuah hadisnya Rasul Muhammad SAW mengingatkan kita, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalb. Kata Rasulullah, ingatlah bahwa di dalam jasad kita, dalam raga, dalam tubuh kita ada segumpal daging atau mudghah. Jika segumpal daging itu baik, sehat, maka sehat pula seluruh jasad kita. Tapi sebaliknya, jika segumpal daging itu rusak, maka akan menjadi rusak pula seluruh jasad kita. Ala wahya al-qalb, kata Rasulullah. Ingatlah bahwa itu adalah hati. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul mengajarkan kita biar kita sebagai orang yang hebat, orang yang baik, orang yang kuat dari sisi rohani, spiritual kita. Maka Rasul mengajarkan kepada kita dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami atau hatiku di dalam atau di atas agamamu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ada saat-saat tertentu kita itu lalai. Hati kita terbuai dengan urusan-urusan dunia yang menyebabkan kita lalai akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudah kita melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah namanya hati yang rusak, hati yang sakit. Yaitu demikian gampangnya mendorong kita untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, sehingga menghasilkan pribadi yang kurang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari hati yang rusak, dari hati yang sakit, maka seorang ulama besar dari Banten dalam sebuahnya, dalam kitabnya Nasaihul Ibad, Imam Nawawi Al-Bantani, di situ merangkum setidaknya ada 6 hal, ada 6 perkara yang menyebabkan hati seorang itu rusak, sehingga cenderung mudah untuk terdorong melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, inna fasadal qulub an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati manusia itu disebabkan oleh 6 perkara. Yang pertama, yadnabuna birija'it taubah. Berbuat dosa, berbuat maksiat, melanggar aturan-aturan Allah karena berharap dosa-dosanya akan diampuni. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal pertama ini bisa disimpulkan bahwasanya seseorang demikian gampangnya berbuat dosa karena ngerti, tahu persis bagaimana dia bertaubat dan yakin sekali taubatnya diterima, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku sikap seperti ini menunjukkan seseorang yang meremehkan akan perbuatan-perbuatan dosa. Padahal para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebuah dosa yang kecil jika dilakukan berulang-ulang maka akan berimbas kepada dosa yang besar. Al-muhaqqarabu idza kasurat surat kibaron ma'al israr. Bahwa sesuatu dosa dianggap remeh bisa menjadi dosa yang besar, kibaron ma'al israr, jika itu ditambah lagi dosa terus-menerus dilakukan. Karena itu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, solusi bagi pribadi yang memiliki sikap seperti itu, ajaran Islam, Rasulullah telah memberikan solusi. Dengan berwudu maka bisa
merontokkan dosa-dosa kecil. Tapi kalau itu dilakukan sadar diri, tahu bahwa itu dosa dan tetap dilaksanakan karena dalam hatinya yakin, kan dengan berwudu bisa rontok dosa itu. Perbuatan-perbuatan mengambil hak orang lain diimbangi dengan sedekah, diimbangi dengan berinfak karena tahu dengan berinfak, dengan sedekah bisa merontokkan dosanya, hak orang lain bisa diambil, bisa hilang. Tidak seperti itu. Kalau sadar bahwa itu dosa dan dikerjakan, dilanggar, maka lama-kelamaan dosa yang kecil satu persatu akan menumpuk jadi dosa besar. Itulah yang menyebabkan hati berat, diajak untuk ingat kepada Allah, karena demikian gampangnya berbuat dosa, karena berharap taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata orang yang melanggar aturan-aturan agama, melanggar aturan-aturan kesepakatan sosial adalah bukanlah orang yang enggak ngerti akan hukum. Justru yang demikian itu orang-orang yang faham akan hukum, tapi kebanyakan merasa kebal hukum. Sehingga kasus-kasus yang terjadi sekarang ini demikian besarnya marak di masyarakat, sampai-sampai laut saja dipagar. Bukanlah orang-orang kecil, tapi yang demikian itu menganggap bahwa apa yang dilakukan akan gampang dimaafkan oleh penegak hukum dan lain-lain. Imbasnya yang kecil-kecil akan gampang dilanggar. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk juga menyebabkan hati seorang rusak adalah wa yata'allamunal ilma wa la ya'malun. Mempelajari suatu ilmu tapi tidak diamalkan. Tidak cukup kita belajar. Setelah kita tahu, kita amalkan. Saat ini para jamaah, untuk mengakses ilmu pengetahuan, mengakses ilmu-ilmu agama, mengakses tata cara tentang beribadah, tidaklah susah. Tapi juga perlu kita klarifikasi. Kita hadapkan para ustadz, para alim ulama, para kiai. Agar ilmu yang kita terima ada berkahnya. Agar ilmu yang kita dalami mudah untuk kita amalkan. Karena ada berkah dari guru kita. Maka dari itu Rasul sendiri gurunya adalah malaikat Jibril. Padahal wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu mengindikasikan bahwasanya demikian besar jasa guru, jasa orang yang mengangkat derajat kita menjadi orang yang ngerti akan huruf, ngerti akan baca Al-Quran, ngerti akan bisa beribadah. Itu adalah para guru, para ustadz. Dan itu harus kita hormati. Karena yang itulah menjadi berkah ilmu kita, akan gampang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Yang ketiga, wa idza amilu la yakhlasun. Tidak cukup dengan beramal, tapi harus juga kita laksanakan dengan ikhlas. Dalam arti bahwa ilmu yang kita amalkan menjadi sebuah kebutuhan. Ibadah yang kita lakukan jadi sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Karena ibadah itu sebuah keinginan, ingin dipuji, ingin dikatakan orang alim, ingin dikatakan sebagai tokoh yang dihormati, maka mudah luntur. Saat kita sudah enggak dihormati orang karena jabatan kita mungkin sudah diambil, saat kita enggak dipanggil sebagai si A, si B karena kita mungkin enggak menjabat, akan mudah kita untuk tidak beramal. Dan itulah yang menyebabkan hati seorang itu rusak, disebabkan beramal tapi tidak ikhlas. Yang berikut wa ya'kuluna rizqillah wa la yashkurun. Memakan, memanfaatkan, menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bersyukur. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan bahwasanya bagaimana seseorang bisa akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau yang kecil-kecil saja tidak disyukuri. Malam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dalam kondisi, dalam keadaan yang kecil-kecil yang sedikit, maka orang itu tidak akan bisa bersyukur dalam jumlah yang besar. Karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang bersyukur, janganlah menunggu jadi orang yang kaya. Jangan menunggu jadi orang yang terkenal. Jangan menunggu jadi orang yang kuat, jadi orang yang alim. Sedikit demi sedikit yang Allah berikan dari sisi harta,
ilmu, kekuatan, pengaruh kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apapun jabatan amanah yang diembankan kepada kita sebagai kepala keluarga, tokoh di kampung, di lorong, di gang, amanah itu kita pegang dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka insya Allah jika amanah yang kecil-kecil bisa kita tunaikan, maka insya Allah yang besar pun tidak akan susah untuk kita lakukan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikut wa mayarduna bi kismatillah. Yang kelima, orang yang tidak menerima, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan. Dalam akidah kita diajarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani kepada hambanya suatu beban kecuali sesuai dengan kesanggupan, kemampuan hambanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang sekarang ini kita jalani, yakinlah bahwa itu adalah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Kalau itu menjadi pegangan kita, jadi akidah dari pegangan kita, maka insya Allah kita akan tidak mudah mengeluh dalam hidup ini. Karena akidah yang benar bahwa apapun yang Allah berikan pasti akan sesuai dengan kemampuan hambanya, akan memotivasi kita, akan memberikan semangat kepada kita bahwa kita adalah mampu, kita adalah bisa. Dengan sikap seperti itu maka insya Allah kita akan senantiasa akan berlapang dada atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, wa yadfanuna mautahum wala ya'tabirun. Sering berkali-kali menguburkan jenazah tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Kata Rasulullah, kafabil maut wa'idun. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kematian saja enggak sanggup untuk mendidik kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, apalagi pelajaran-pelajaran yang ringan dalam hidup kita akan sering kita abaikan. Dan itulah indikasi kalau seorang enggak mempan dengan pelajaran mati yang terjadi setiap hari, tapi enggak berhenti, enggak berkurang dosanya, indikasi bahwa hati orang itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, menjaga hati kita agar senantiasa tetap di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah, alhamdulilladzi amarna biittihadil wa'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila magfiratin rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalina wal akhirin wa sallim ajma'in. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa na'udzubika min 'adzabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.